Santapan Harian Selasa 6 Juli 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-56, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami membuka hati kami untuk sabda-Mu ya Kristus. Bersabdalah bagi kami. Dalam terang sabda-Mu ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yesaya 56 ayat 1-8. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Sahabat Santapan Harian, adil itu indah, menyenangkan, dan menyejukkan hati. Sebaliknya, tidak adil membuat orang merasa tidak nyaman, tidak damai, kacau, dan hilang kepercayaan. Keadilan dibutuhkan semua orang. Keadilan dapat diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga, gereja, masyarakat, dan lingkungan, sehingga mendatangkan keseimbangan, kebaikan, dan juga kenyamanan. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda di pembuangan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan.
Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Perintah ini dianjurkan sehubungan dengan keselamatan dan keadilan Allah. Allah hanya menginginkan suatu suasana yang adil di dalam persekutuan umat dengan Dia. Menarik bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk lebih dahulu taat melakukan perbuatan keadilan saat itu juga, bukan melakukannya nanti setelah pembebasan. Artinya, keberadaan di pembuangan sekalipun bukan alasan tidak melakukan keadilan, terutama memberitakan keselamatan yang bersifat universal, yaitu keselamatan bagi semua orang. Tujuan keadilan Allah adalah terciptanya suasana damai sejahtera. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada yang tersakiti dan terpisahkan. Karena itu, orang yang taat melakukan keadilan sesuai dengan hukum Allah dan tidak melakukan perbuatan jahat akan diberkatinya. Orang-orang pun hidup dalam suasana yang adil karena telah diselamatkan oleh Allah. Dia menjamin keadilannya. Tidak ada istilah umat atau bukan umat. Juga tidak ada sebutan diberkati atau tidak diberkati. Semua orang memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagai kepunyaan Allah. Setiap orang harus melakukan keadilan, menguduskan hari Sabat, tidak melakukan kejahatan, dan menerima identitas baru. Allah pun berkenan kepada ibadah dan persembahan mereka. Lalu, bagaimana dengan kita? Mari kita memohon agar Allah menolong kita dalam melakukan perbuatan yang adil, seperti yang Ia kehendaki. Mari kita berdoa. Kasih-Mu berjalan beriringan dengan keadilan-Mu. Keadilan-Mu terlihat di dalam kasih-Mu dan kasih-Mu terpancarkan secara adil. Kami mohon ya Kristus, perkenankanlah kami untuk memiliki hati yang penuh dengan kasih dan melahirkan keadilan dalam setiap perilaku kami. Di bawah kaki salib-Mu, kami memohon ya Kristus. Amin.